Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peci miring Ahmad Bahar ketemu lagi. Semoga sehat selalu, semoga gampang mencari rezeki, dan hidup kita selalu membawa berkah bagi lingkungan sekitar. Ada berita baru lagi dari Kang Deddy Mulyadi, yaitu lagi-lagi ini ditanya soal kewenangan. Berikan semuanya. Saya mohon izin Aha, bertanya. aha. Pak Deddy ini kan Komisi 4 DPR. Aha, terus Artinya Bapak jangan panjang nanya. Bapak siapa? saya warga sini, pedagang Orang sini. mana? Orang sini Pak. Nah, terus apa urusannya nanya itu? Enggak, kenapa Bandung Barat juga nggak dibongkar? Semua? Bukan hanya Purwakarta aja kan? Iya, sampai Kalau sana. Republik Indonesia ini. Maksudnya apa Republik Indonesia segala? Bapak kan dari Komisi. Saya bukan gini loh. Ini kan daerah ini dulu udah rapi. Betul, tapi kan sekarang Tidak ada bangunan liar. Nah, Sekarang kenapa ada bangunan liar? enggak, kenapa harus Purwakarta aja, Bandung Barat? Semua. Ya bukan. Ya artinya Purwakarta pengen rapi ya, camatnya Pak Kades nanyain. Nanyain. Ya semua, ya kalau Anda tidak mau ingin berantakan jangan Enggak, tinggal di saya sini. bukan. Kalau Anda tidak mau ingin berantakan jangan tinggal di sini. Saya bukan. Jadi pada saat beres-beres satu daerah itu Kang Deddy ditanya bukan oleh mahasiswa kali ini, tapi oleh salah satu pemuda warga di situ. Sebenarnya bertanyanya baik-baik, cuman mungkin Kang Deddy memang sudah terlanjur kalau ada urusan begini kemudian suka naik darah gitu ya, emosi ya wajar. Anak muda ini ya begitulah, akhirnya disemprot juga akhirnya gitu. Baiklah, saya kira memang begini Kang Deddy ya. Kang Deddy itu memang sudah melampaui kewenangan. Jadi kalau ini saya kasih judul Tanya Kewenangan Jilid 2. Jadi video ini saya beri judul begitu. Nah, kenapa? Jadi ini pertanyaannya begini. Oke lah, Kang Deddy warga Purwakarta. Jadi seandainya kalau kalau semua warga seperti Kang Deddy ini, artinya dalam kasus ini Kang Deddy kan mengaku sebagai warga. Tetapi menurut saya kalau semua warga atau orang-orang tertentu yang warga Purwakarta berbuat seperti Kang Deddy, saya kira rusak nih tatanan hukum kita ini. Tatanan aturan pemerintahan ini rusak ini. Kenapa? Ya pasti berantem. Satu sisi merasa punya hak, satu sisi merasa punya hak juga. Katakanlah ada dua aja orang seperti Kang Deddy dengan visi yang berbeda. Dengan tujuan yang baik tentu. Pasti rusaklah tatanan hukum, tatanan struktur di daerah itu. Sebab ada yang paling berkuasa di situ yaitu bupati gitu. Tetapi di sini kenapa Kang Deddy yang melakukan gitu? Artinya siapapun tahu lah ini Kang Deddy yang melakukan gitu. Kalau bukan Kang Deddy nggak akan ada yang berani melakukan seperti ini. Jadi kalau ditanya kewenangan, apa kewenangan Kang Deddy? Kalau Kang Deddy jawab sebagai warga ya nggak bener lah. Kalau semua warga berlaku seperti ini rusak. Saya yakin aturannya akan rusak nih. Nah, pertanyaan saya berikutnya, saya yakin ya, kalau Kang Deddy bukan suami bupatinya yang sekarang, saya yakin Kang Deddy nggak akan berani melakukan apa yang dilakukan seperti yang ada di video itu. Jadi memang alasannya mendampingi, tetapi kan
ya nggak mungkin beranilah kalau orang tidak kuat seperti Kang Deddy ini. Jadi menurut saya coba aja nanti andaikan nih periode sudah berlalu, Kang Deddy tidak menjadi suaminya, artinya si bupati sudah habis masa jabatannya, kemudian dijabat oleh orang lain. Berani nggak andaikan seperti itu, kemudian Kang Deddy melakukan hal yang sama seperti ini? Saya yakin nggak berani gitu. Yang ketiga, kalau Kang Deddy bukan anggota DPR, beranikah dia? Artinya sudah tidak menjabat anggota DPR. Beranikah dia sebagai warga biasa? Saya yakin nggak berani. Jadi ini loh yang disebut melampaui kewenangan gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa bukan bupatinya yang disuruh maju di depan? Kok Kang Deddy terus yang maju, yang nongol di itu, kok Kang Deddy terus? Kenapa bukan Bu Ane, si bupati yang sekarang menjabat itu? Jadi ini beberapa pertanyaan yang saya kira wajar lah ditanyakan, dan jawabnya sederhana aja, nggak usah pakai ngegas gitu menurut saya. Jadi bahkan si pemuda ini ada bertanya tapi jawabnya juga konyol menurut saya. Artinya tidak layak lah seorang anggota dewan yang terhormat tetapi menjawabnya seperti itu. Pemuda itu bertanya, kenapa hanya Purwakarta saja yang diberesin Pak Deddy? Kenapa bukan daerah-daerah lain yang se-Indonesia, yang lain mungkin yang punya masalah yang mirip-mirip seperti ini? Jawab Kang Deddy, ya kalau begitu pindah saja ke luar Purwakarta. Ini jawaban seorang anggota dewan yang keren, yang terhormat. Saya kira, nah ini kalau jadi presiden apa enggak kacau ini? Nah selanjutnya, kalau pemuda tadi bertanya, kenapa hanya Purwakarta saja yang diberesin Pak Deddy? Kenapa bukan wilayah lain di Indonesia? Nah ini jawaban dari seorang Kang Deddy yang anggota DPR RI yang terhormat ini. Jawabnya, ya kalau begitu pindah saja dari luar Purwakarta. Menarik ini jawabannya. Ketemu jawaban seperti ini saya agak terheran-heran gitu loh. Seorang anggota dewan menjawab pertanyaan pemuda yang memang pengen tahu, ternyata dijawab seperti itu. Saya nggak bisa bayangin kalau misalnya pemuda ini, misalnya Kang Deddy jadi presiden, kemudian ada seorang pemuda yang bertanya seperti ini, kemudian dijawab, ya kalau begitu keluar saja dari Indonesia. Kalau Anda nggak suka dengan Indonesia, nggak suka dengan aturan yang ada di Indonesia. Waduh, keren. Jadi sekali lagi ini sebenarnya sekedar bertanya, karena ini sudah jilid kedua nih, tanya soal kewenangan. Jadi saya menyimpulkan memang ya siapapun hati nurani harus bilang lah, ini Kang Deddy sudah melampaui kewenangan. Jadi biarlah, harusnya pejabat setempat yang bekerja dan Kang Deddy duduk manis di belakang, mendorong, menasehati gitu, membina dari belakang gitu. Jadi kalau Kang Deddy yang muncul di depan seperti ini kan kesan melampaui kewenangan itu nggak bisa dihindari. Dan ya mana ada yang berani, orang yang rakyat biasa memprotes, mana ada yang berani gitu. Sekali lagi ini masukan, sebab kalau negara tata aturannya seperti ini bisa rusak. Semua orang boleh mengatur menurut kemauannya. Kan ada pejabat dipilih itu karena untuk mengatur lah. Kalau semua rakyat boleh masing-masing boleh membuat aturan sendiri-sendiri, kan kacau lah negara ini. Tata aturan menjadi kacau. Jadi sekali lagi ini soal kewenangan, saya kira ya harus dipahami, harus dimengerti. Jadi tidak semua tujuan baik itu bisa ditempuh dengan cara-cara yang seperti ini. Saya kira sudah waktunya berhentilah
membuat hal-hal semacam ini, melampaui kewenangan ini, berhentilah. Kasihan bupati yang sedang bekerja, ya walaupun bupati istrinya sendiri, mungkin maksudnya membantu kerja istrinya barangkali gitu ya. Tapi kalau caranya seperti ini kan tidak elok, bahasa Jawanya tidak elok, kalau bahasa Sundanya saya nggak tahu. Saya kira gitu, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.